Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan juga seluruh sahabat TBM Avicenna Malang. Dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya tetap sehat, semangat, dan dalam melindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik untuk anak-anak yang akan dibacakan oleh Bu Aini. Nah, kira-kira judulnya apa ya? Judulnya adalah Kisah-kisah Teladan Menakjubkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok mulia dan agung yang tentu saja begitu dicintai oleh seluruh umatnya. Buku ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan dari penerbit Mitra Edukasi Indonesia. Dan simak sampai selesai ya anak-anak hebat, agar anak-anakku hebat semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari kisah yang dibacakan oleh Bu Aini. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan judul kisah yang dibacakan oleh Bu Aini adalah Menolong Nenek yang Membencinya. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Menolong nenek yang membencinya. Pada suatu hari, ada seorang wanita tua yang sedang melintasi gurun pasir dengan membawa barang bawaan yang cukup berat. Wanita tua itu tampak sangat kepayahan. Meskipun demikian, dia tetap berusaha untuk membawa barang bawaannya dengan sekuat tenaga. Tidak lama kemudian, tampak dari kejauhan seorang laki-laki muda dengan wajah yang sangat tampan datang menghampiri wanita tua itu. Laki-laki itu menawarkan diri kepada wanita tua tersebut untuk membantu membawakan barang-barangnya. Tentu saja wanita tua yang sedang kepayahan itu menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Laki-laki itu pun membawa barang-barang wanita tua itu. Lalu mereka berjalan beriringan. Wanita tua itu ternyata senang berbicara. Dalam perjalanan dia mengoceh, berbicara tentang berbagai hal. Kemudian dia berkata,
Anak muda, senang sekali kamu mau membantu dan menemani saya. Jarang ada anak muda sepertimu. Saya sangat menghargai bantuanmu. Laki-laki itu hanya tersenyum mendengar ucapan wanita tua itu. Lalu wanita tua itu berkata lagi, "Anak muda, selama kita berjalan bersama, saya hanya punya satu permintaan untuk kamu. Janganlah kamu sekali-kali berbicara apapun tentang Muhammad. Karena gara-gara dia tidak ada lagi rasa damai. Dan saya merasa sangat terganggu dengan pemikirannya. Jadi sekali lagi saya minta maaf kepada kamu. Jangan berbicara apapun tentang Muhammad." Laki-laki itu kembali tersenyum dan dengan sabar dia terus mendengarkan perkataan sang wanita tua. Nenek pengoceh itu pun melanjutkan perkataannya lagi. "Muhammad itu benar-benar membuat saya kesal. Saya selalu mendengar nama dan perbuatannya kemanapun saya pergi. Dia memang dikenal berasal dari keluarga dan suku yang terpercaya. Tetapi tiba-tiba dia memecah belah orang-orang dengan mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Dia menjerumuskan orang yang lemah, orang miskin, dan budak-budak. Orang-orang itu berpikir mereka dapat menemukan kekayaan dan kebebasan dengan mengikuti jalannya. Dia merusak anak-anak muda dengan memutarbalikkan kebenaran. Dia meyakinkan mereka bahwa mereka kuat dan bahwa ada suatu tujuan yang bisa diraih. Jadi anak muda, jangan sekali-kali kamu berbicara tentang Muhammad," kata wanita tua itu lagi dengan nada yang sangat kesal. Setelah beberapa lama mereka berjalan, sampailah mereka di tempat tujuan. Laki-laki itu lalu menurunkan barang bawaannya dan wanita tua tersebut menatap laki-laki itu dengan senyumannya sambil berkata, "Terima kasih banyak anak muda, kamu sangat baik. Kemurahan hati dan senyuman kamu itu sangat jarang saya temukan. Biarkan saya memberi satu nasihat untuk kamu. Jauhi Muhammad. Jangan pernah memikirkan kata-katanya atau mengikuti jalannya. Kalau kamu lakukan itu, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Yang ada hanyalah masalah." Laki-laki itu masih saja tersenyum ketika mendengarkan ucapan dan nasihat dari wanita tua itu. Kemudian laki-laki itu mohon diri untuk meninggalkan wanita tua itu. Kemudian laki-laki itu berpamitan
kepada wanita tua itu. Namun pada saat laki-laki itu hendak berbalik menjauh, wanita itu menghentikannya. "Maaf, sebelum kita berpisah, bolehkah saya tahu siapa namamu, anak muda?" Sambil tersenyum, ia lantas memberitahukan namanya, dan ternyata wanita itu sangat terkejut ketika laki-laki itu menyebutkan namanya. "Maaf, apa yang kamu bilang tadi? Kata-kata kamu tidak terdengar jelas. Telinga saya semakin tua dan terkadang saya tidak bisa mendengar dengan baik. Kelihatannya ada yang lucu karena saya pikir tadi saya mendengar kamu mengucapkan Muhammad." "Iya, saya Muhammad, orang yang selama perjalanan tadi Anda bicarakan." Laki-laki itu mengulang kata-katanya lagi kepada wanita tua itu. Wanita tua itu terpaku memandangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lama kemudian tiba-tiba meluncur kata-kata dari mulutnya. "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa agung dan mulianya pribadi beliau. Dengan kesabaran dan kewibawaannya yang luar biasa, Rasulullah sanggup mengubah hati seorang wanita tua yang tadinya sangat membencinya, tetapi kemudian menjadi sangat mencintainya hanya dalam waktu yang singkat. Nah, itulah tadi anak-anakku hebat semuanya, kisah yang berjudul Menolong Nenek yang Membencinya. Dan di antaranya hikmah dari kisah tersebut yang dapat kita petik adalah berbuat baiklah kepada siapapun, bahkan kepada orang yang membenci